Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Alfam Pratama dari 11 MIPA 3 akan menjelaskan materi biologi tentang jaringan dan struktur tumbuhan. Pertama kita akan ke jaringan-jaringan dulu. Ada 5. Satu, jaringan epidermis, yaitu jaringan yang melapisi permukaan tumbuhan-tumbuhan, baik pada akar, batang, dan daun. Jaringan ini tersusun rapat berfungsi sebagai jaringan pelindung. 2, jaringan meristem, yaitu tersusun atas sel-sel yang selalu membelah. Terdapat pada embrio di ujung akar, ujung batang, dan berkambium. 3. Jaringan pengangkutan, yaitu jaringan sebagai pembuluh yang mengangkat air dan zat-zat makanan. Ada 2 macam jaringan pengangkutan, yaitu jaringan phloem atau pembuluh tapis, berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis dari daun, dan jaringan xylem atau pembuluh kayu berfungsi mengangkat air dan garam-garam mineral dari akar. 4. Jaringan penyongkong merupakan sel-sel dinding yang mengalami penebalan sehingga menjadi keras, contoh pada kulit biji. 5. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya, berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan. Jaringan parenkim pada daun mengandung kloroplas untuk fotosintesis dan dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan spons dan jaringan pagar. Nah, habis gitu kita akan ke bagian-bagian organ tumbuhan. Saya punya 2. Yang satu itu yang akan saya pegang adalah tumbuhan kentang. Nah, kentang itu adalah tumbuhan dikotil. Jika kita melihat akarnya, akar dikotil tunggang dengan batas ujung tidak jelas. Periksel akarnya berdinding atau satu belasel saja, tidak berlumpur menjadi pusat akar. Berkambium dan letaknya xilem dan phloem dengan 2-6 lengan xilem saja. Kalau kita melihat struktur daunnya, itu daunnya menyirip atau menjari. Nah, setelah itu kalau kita melihat buahnya, itu berkemping 2 atau 5. Berkemping 2 atau 5. Kalau kita melihat bijinya, itu berkecambah berbelah 2 dan memperlihatkan 2 daun lembaga. Biji berkemping 2, jadi kalau dibelah bisa kelihatan simetris. Jika kita lihat batang dikotil, ada berbagai aspek. Epidermis, jalan masuk air dan garam material. Korteks tempat menyimpan cadangan makanan. Endodermis mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh dan menyimpan zat makanan. Perisikel membentuk cabang akar dan kambium gabus. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Phloem mengangkut zat makanan yang dibuat daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Dan empulur penyimpan makanan cadangan. Tumbuhan berikut yang akan saya pegang adalah jagung. Nah, jagung itu tumbuhan monokotil. Nah, terdapat berbagai aspek tentang jagung. Pertama, kita ke akarnya. Nah, akar tumbuhan monokotil itu serabut dan memiliki batas ujung akar dan kalipatraknya jelas. Persikel akarnya juga berdinding tebal, berselumpur yang menjadi pusat akar. Tidak berkambium dan memiliki 12 protoks xilem serta letaknya yang berselingan dengan phloem. Berikutnya kita akan ke batangnya. Batang memiliki aspek yaitu epidermis, korteks, perisikel, memiliki struktur, lokasi, dan fungsi seperti pada akar tanaman dikotil. Fungsi xilem dan phloem sama seperti pada tumbuhan dikotil. Fungsi xilem dan phloem sama seperti pada tanaman dikotil. Tetapi letak keduanya saling berdekatan karena tidak memiliki kambium. Dan empulur terletak di bagian tengah serta dikelilingi xilem dan phloem yang berselang-seling. Sekarang kita akan ke daunnya. Lihat bentuk daunnya. Daun monokotil, tulang daun berbentuk melengkung. Pada jenis tumbuhan ini, bentuk tulang daunnya membentuk garis lengkung. Tulang daun yang sejajar pada tumbuhan monokotil membentuk garis-garis sejajar yang menyatu pada ujungnya. Lalu kita akan ke bunganya. Bunga monokotil itu berkeping 3 atau kelipatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelipatannya kan, kelipatan 2. 3 kali 2, 6. Lalu kita ke bijinya. Biji monokotil, tumbuhan monokotil. Biji monokotil yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah. Biji berkeping 1. Jadi kalau dibelah 2 itu nggak kelihatan simetris. Dan itu saja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.